Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairing. VW Golf MK7 TSI. Ini mobil saya yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Nih mobilnya masih ada apa enggak? Udah dijual apa belum? Mau dijual apa enggak? Kok nggak pernah dipakai? Nah oke. Jadi di video ini saya akan ceritakan tentang mobil ini secara lengkap. Plus mereview juga apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya selama mobil ini dimiliki. Oke. Yang pertama, kalau teman-teman sudah lihat ketika mobil saya itu dikumpulkan di satu tempat, dan ketika saya menjelaskan VW Golf ini, saya bilang bahwa mobil ini adalah warisan dari ibu saya. Iya, jadi mobil ini dibeli tahun 2014 bulan April itu oleh almarhum ibu saya. Jadi ketika itu ibu saya sebelumnya itu punya VW Golf MK6 TSI. Nah, MK6 TSI itu kemudian saya bilang saya mau beli MK6 TSI-nya. Saya nggak minta ke orang tua saya, jadi saya bilang saya beli karena saya senang dengan VW Golf MK6 TSI. Ya udah, VW Golf MK6 TSI-nya warna putih waktu itu dijual ke saya, dan beliau nggak punya VW Golf waktu itu. Nah, ternyata ada cucunya yang memang sangat suka dengan VW Golf sampai ibu saya itu nggak tega gitu. Aduh kasihan ini, kenapa Golfnya dijual? Karena waktu itu kan saya ngomongin ke ayah saya kan, terus ayah saya bilang boleh ambil Golf MK6-nya. Terus ini kasihan cucu-cucu pada suka VW Golf, kata ibu saya. Padahal ibu saya sebenarnya nggak suka mobil. Akhirnya beliau ngebeliin ini lagi, kebetulan keluar MK7 pada saat itu. Dan ini salah satu yang pertama, karena benar-benar kita dapat harga juga harga pre-launch ya. Jadi ini pas launching itu harganya 430 juta rupiah. Ini ibu saya belinya 415 juta rupiah. Waktu itu saya ingat saya ngebantuin nyari mobilnya juga, karena memang kita tahu info mobil ini sebelum launching. Akhirnya belilah, ini salah satu Golf MK7 pertama yang ada di Indonesia. Dan ini plat nomornya juga 275 NPH, nih plat ulang tahun dan inisial salah satu cucu dari ibu saya. Nah, singkat cerita, nggak sampai setahun kira-kira setelah membeli mobil ini, ibu saya dipanggil oleh Tuhan. Dia meninggal di tahun 2015 bulan April, dan mobil ini pun jadi tidak ada yang pakai lagi. Sedangkan cucu-cucunya juga ya belum bisa nyetir juga, belum bisa bawa mobil juga. Dan ya udah, akhirnya ini mobil saya rawat dari sejak ibu saya meninggal, dan jarang sekali memang dipakai, hampir nggak pernah dimodifikasi. Dan saya tanya ke ayah saya juga kan, Pak ini mobil gimana, apakah mau kita jual aja? Jangan gitu kan, ini benar-benar peninggalan terakhir dari ibu saya. Ya udah, jadi kita simpan terus. Ini mobil kenangan terakhir yang dalam bentuk mobil dari almarhum ibu saya. Nah gitu kira-kira kenapa mobil ini ada terus di rumah, nggak ada rencana dijual walaupun jarang sekali dipakai. Dan ini kondisinya masih bagus sekali walaupun sudah berusia 8 tahun ya, bentar lagi 8 tahun. Nah sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang VW Golf MK7 ini. Jadi Golf itu sebenarnya kan mulai booming tuh mulai MK5 ketika waktu itu ada GTI-nya keluar. Sebenarnya MK4 juga sudah ada GTI-nya di Indonesia, tapi waktu itu nggak terlalu populer. MK5 booming. Nah, MK5 itu booming untuk GTI-nya. Di MK6 yang booming itu adalah TSI-nya. Tiba-tiba ada mobil dengan supercharger dan turbocharger dalam satu mesin, yang mesin 1400 cc itu bisa menghasilkan 160 HP, dan itu harganya mirip sama Jazz, jadi laku sekali MK6. Nah penerusnya adalah MK7 TSI ini. Nah begitu MK7 keluar, memang ada sedikit kekecewaan karena harganya lumayan jauh. Kalau MK6 itu di 300-an, tiba-tiba ini di 400 jutaan di tahun 2014. Tapi memang mobil ini sedikit lebih besar, kemudian lebih ganteng. Luar dalam itu jauh lebih ganteng dibandingkan MK6 TSI. Makanya waktu itu seneng banget ngelihat mobil ini dan langsung dibeli. Nah dari segi mesin,
MK7 ini masih bagus sekali, ini pegasnya lihat tuh. Padahal udah 8 tahun tapi kualitasnya bagus sekali ini mobil. Nah, mesinnya sama-sama 1400 cc, tapi kalau sebelumnya itu dilengkapi dengan turbo dan supercharger di MK6, tapi di MK7 ini tinggal yang turbonya saja. Jadi lebih simpel mobilnya, tidak mesinnya lebih simpel, tidak sekomplikated sebelumnya. Tenaganya memang turun jadinya dari 160 HP ke 140 HP dan dia tetap menyalurkan tenaganya ke dua roda depan lewat transmisi dual clutch 7 speed. Dan ini mesin sampai sekarang tidak ada masalah sama sekali, kecuali sekali pada saat kabelnya digigit tikus waktu itu di rumah, tapi udah diganti lagi oleh bengkel VW. Dan mesinnya ini irit, tenaganya enak, enak sekali deh mesinnya. Memang tidak sekencang yang GTI, tapi yang GTI kan harganya bisa sampai 700 jutaan, sedangkan ini yang TSI-nya ini yang paling cocok untuk sehari-hari. Nah, ini waktu itu kenapa dipilih warna merah? Ya karena ini ceritanya untuk keponakan ibu saya kan, dan merah itu menyala gitu ya. Jadi pilih warna yang tidak biasa, warna yang tidak netral. Tapi karena ini yang pertama kali MK7 TSI itu dibeli, ini bukan yang CKD. Ini yang CBU, bener-bener CBU Jerman. Jadi CKD-nya kalau nggak salah CKD Malaysia ya. Itu yang setelahnya. Itu dibedainnya dari luar itu peleknya 17 inci kalau yang CKD di Asia. Tapi kalau yang build up Jerman itu velgnya pakai 18 inci. Nah, ini seperti ini velg aslinya 18 inci dan lampunya juga beda. Jadi ini lampunya sudah adaptif, jadi sudah bisa mengikuti arah setir kalau misalnya yang CBU, sedangkan yang CKD itu kalau nggak salah belum mengikuti arah setir. Jadi ini kalau malam-malam gitu ya dia ngikut, dan itu lumayan canggih buat di tahun 2014 di kelas ini. Ini kan sebenarnya kelasnya tuh kelasnya Civic hatchback ya, kelasnya Civic hatchback dan teknologi lampunya termasuk yang canggih ya. Ini ada lecet-lecet dikit lah, wajar karena ini sering dipakai sama Pak Yanto juga waktu nganterin ibu saya, dan beberapa kali ada nyerempet-nyerempet dikit, dan ini masih original, catnya belum pernah di repaint sama sekali. Nah, bagian belakangnya ini juga saya suka karena bagian belakangnya tuh simple gitu ya, tapi berkelas. Nggak tahu ya, Golf tuh dari generasi pertama sampai sekarang tuh selalu ada ciri khas. Ciri khasnya tuh sebenarnya ini nih, ciri khas di pilar C-nya ini khas sekali Golf yang itu dipertahankan ya. Ini bagasinya pasti penuh deh, tuh kan, penuh. Ini ada kudung ini buat nutupin mobil karena ini kita taruh di parkiran yang nggak ada atapnya. Kapasitas bagasinya itu oke lah, nggak gede-gede amat. Dan di sini juga ada ban serep yang temporary. Di ban serepnya aja belum dipakai, malah banyak kertas tuh. Ban serepnya ini masih, anginnya masih kuat, dan ini masih berambut semua, jadi belum pernah kempes sama sekali. Bannya juga sini. VW PIK, emang kita ngambilnya dari VW Pantai Indah Kapuk. Kita juga selalu maintain mobil ini atau melakukan maintenance itu di VW Pantai Indah Kapuk. Nah, ini mobil walaupun sangat jarang dipakai setelah ibu saya meninggal, tapi ini kondisinya masih mengagumkan ya. Kadang-kadang saya juga kaget gitu. Biasanya mobil Eropa apalagi didiemin lama gitu ya, banyak penyakitnya, tapi ini kayak buka ini aja tuh, itu masih bagus semua, pegas-pegasnya tuh masih kuat, masih bagus. Dan saya ada mobil yang buatan Jepang yang baru dipakai 1,5 tahun aja, itu pegasnya tuh udah rasanya agak lemah gitu. Oke, sekarang kita ke bagian dalamnya. Nah, satu yang bikin seneng di MK7 itu dibandingkan MK6, dia tuh jauh lebih ergonomis. Ini setirnya bisa tilt dan teleskopik, dan ini bener-bener kayaknya dirancang memang ergonomis sekali. Jadi bener-bener posisi nyetir tuh jauh lebih enak dibandingkan MK6. Nah, terus untuk yang CBU itu dia joknya elektrik. Kalau yang CKD Asia itu dia joknya manual, jadi ini elektrik. Terus habis itu di dalamnya nih simple gitu. Ini
instrumennya masih khas VW, dia 2 buah yang analog, kemudian di tengahnya ada digital, tapi digitalnya juga bukan digital yang modern, benar-benar informasi yang vital aja seperti konsumsi bahan bakar dan beberapa kondisi mobil. Nah, ini audionya nih terintegrasi. Ini sebenarnya keren tampilannya. Jadi dia paduan antara tombol-tombol fisik dan juga panel sentuh. Jadi di sini touchscreen, tapi Anda juga tetap bisa punya tombol-tombol yang fisik ya di sini. Di sini ada CD player. Dia udah nggak kepake lagi CD player, dan ada aux buat dengerin musik ke gadget. Tapi tidak ada sambungan USB sama sekali, tidak ada USB slot sama sekali, dan tidak ada sambungan Bluetooth untuk head unit standarnya. Jadi nggak ada cara buat menyambungkan gadget kita dengan audio ini. Sayang sekali, padahal suaranya lumayan enak gitu ya, tampilannya juga oke, cuman ya ini cuman aux saja yang bisa menghubungkan ke gadget kita. USB slot nggak ada sama sekali. Bahkan saya kalau mau ngecharge gadget itu ya udah slot ini slot lighter ini dijadiin buat ngecharge gadget. Soalnya sayang sekali, padahal mobil tahun itu sebenarnya sudah ada sejumlah mobil yang pakai USB, tapi Golf malah nggak ada. AC ini juga keren, dia tuh digital. Dia digital, tapi tombol-tombolnya masih tombol-tombol fisik dan simple semua. Terus untuk trimnya di sini ada piano blacknya masih bertahan sampai 8 tahun. Kemudian di sini ada material-material empuk, dan walaupun mobil ini sering dijemur, tapi ini masih tahan, durable nih. Jok kulitnya ini juga walaupun kotor ya karena nggak pernah dibersihin, tapi ini bahannya durable, jadi nggak aus sama sekali. Terus plafon, biasanya tuh saya suka mengalami plafon waktu saya punya Golf MK4 tuh plafonnya turun, tapi ini enggak, plafonnya tetap bertahan dengan baik. Dan ini yang saya suka, ini lampu-lampu kabinnya udah putih semua, jadi terasa modern, dan masih desain dari mobil ini masih terasa up to date sampai sekarang. Nah, khusus untuk yang head unit ini kan susah ngegantinya karena ini integrated semua. Cuman ada yang mengusulkan untuk diganti juga satu set head unit di VW Golf yang spek di luar negeri. Katanya itu sudah bisa USB slot, bisa sambungan-sambungan ke gadget kita, tapi belum saya ganti, jadi tetap pakai yang standarnya aja. Oke, kemudian di sini ada fitur yang tidak begitu berguna, ada pemanas kursi gitu ya. Kalau buat saya pribadi sih nggak begitu berguna, tapi di yang versi CBU ini ada pemanas kursi. Mungkin lebih asik kalau pendingin kursi, tapi it's okay, ini ada di mobilnya. Jadi ini joknya udah elektrik, dia dilengkapi dengan pemanas juga. Rem parkir elektrik dengan auto hold juga. Nice lah, mobil ini tuh nice buat di setir sendiri. Enak, tapi nanti saya akan kasih tahu impresi berkendaranya. Dan ini interiornya ini relatif standar, kecuali ini saya pasangin dashcam BlackView DR900X, dan saya selalu percaya ke BlackView ya kalau dashcam, karena dia itu awet, tahan panas, terus gambarnya tuh jernih. Bahkan sampai di malam hari aja tuh dia ada HDR Night Vision. Terus dia juga bisa terhubung ke aplikasi. Jadi saya juga bisa live melihat broadcast dari dashcam ini. Dan dashcam ini juga bisa merekam kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan gitu ya. Misalnya terjadi, ini bisa terekam secara otomatis karena dia terus-terusan ngerekam kan. Jadi kita bisa pastikan tidak ada momen yang terlewat karena semuanya terekam di sini. Dan ini saya minta instalasinya itu pasang yang langsung dihubungkan ke aki, jadi tidak ada kabel-kabel berseliweran, semua instalasinya itu sangat rapih. Nah, BlackView ini nanti saya juga akan tunjukkan footage-nya pada saat kita berjalan, dan mungkin yang bagian malamnya night vision-nya juga nanti Anda bisa lihat kualitasnya seperti itu. Yang jelas ini recommended sekali. Dashcam BlackView DR900X untuk Anda pakai di mobil, karena dia akan sangat berguna di situasi yang tidak kita duga. Ini penting sekarang dashcam ini. Oke, lainnya di mobil ini tidak banyak ya. Ini engine start stop, di sini banyak
tombol-tombol kosong karena memang bukan trim yang paling tinggi, dan dia ada parking sensor. Nah, di sini ketika kita mundur, dia tidak ada kamera mundur, tapi dia ada radar parkir depan dan belakang. Ya lumayan membantu, tapi akan lebih membantu kalau mobilnya itu ada ininya, kamera mundurnya. Tapi anyway, ini interiornya simple, fungsional, dan ergonomis, dan selalu setiap kali saya masuk ke mobil ini tuh rasanya pengen langsung nyetir, karena ini juga dashboardnya ini driver oriented. Yuk kita jalan aja yuk, saya akan beritahukan ke Anda impresi kendaraannya. Nah, yang pertama saya mau bahas di sini adalah perbedaannya dengan Golf TSI MK6 satu generasi sebelumnya. Uniknya MK7 ini tidak semuanya lebih baik daripada MK6. Yang pertama, tenaga mesinnya lebih pelan. Yang MK6 itu bisa 160 HP, yang ini cuma 140 HP. 0-100 kalau yang MK6 itu bisa 8,0 detik, yang ini saya udah cek sendiri 8,4 detik, jadi sedikit lebih pelan walaupun tetap masih lumayan kenceng lah mobilnya. Kemudian dia bantingannya lebih keras, MK6 bantingannya lebih empuk, mungkin pengaruhnya juga salah satu dari velg 18 inci yang dipakai di mobil ini, sedangkan waktu itu MK6 itu cuma 16 inci, jadi ini lebih keras tapi dia jauh lebih ergonomis duduknya, handlingnya, wah, MK6 aja tuh udah bagus ya handlingnya. MK7 handlingnya lebih luar biasa lagi. Ini benar-benar seperti apa ya, seperti terasa sporty dan mirip mobil sport pengendaliannya. Ini mirip dengan BMW yang sporty, dan ya ini VW dengan pengendalian yang sangat enak. Jadi mobil ini juga dengan dia lebih ergonomis, kemudian dia lebih bagus pengendaliannya, walaupun dia tenaganya tidak sekencang MK6, tapi transmisinya dia lebih sigap dan transmisinya juga lebih halus, bikin mobil ini secara overall lebih fun to drive, secara signifikan lebih fun to drive dibandingkan yang MK6. Nah, untuk konsumsi BBM dia juga lebih irit dari MK6. MK6 tuh di dalam kota tuh sekitar 111, 111,5. Mobil ini bisa 112 sampai 113 untuk rute dalam kota ya, kecepatan rata-rata cuma 22 km per jam. Irit mobil ini. Ya ini mobil mungkin harganya nggak seberapa ya sekarang di pasar bekas, mungkin 300 kecil atau 200,5 sampai 200 gede ya. Tapi mobil ini punya nilai sejarah yang cukup banyak buat keluarga kami, makanya saya juga nggak pengen terjadi apa-apa ke mobil ini, makanya dikasih kamera BlackView dashcam di depan maupun di belakang, jadi kalau ada apa-apa juga bisa terekam dari situ, dan dia juga bisa live view. Jadi pada saat membeli BlackView itu ada pilihan menggunakan modem dan ada internetnya dari situ, jadi kita over di internet kita bisa cek dari rumah kalau misalnya mobil kita lagi dibawa oleh supir, jadi dia ada live view-nya. Nah, kemudian selama 8 tahun mobil ini dimiliki, kira-kira masalah apa saja yang terjadi? Well, surprisingly ini terlama saya punya VW, 8 tahun, tapi memang ya kilometernya masih sangat sedikit ya, hanya 37.000 km, dan selalu dirawat di bengkel resmi VW. Itu relatif trouble free. Transmisi yang dibilang orang juga banyak suka masalah, alhamdulillah transmisinya trouble free, padahal kalau ada apa-apa juga akan diganti oleh VW itu secara gratis. Kemudian satu-satunya masalah ya benar-benar pada saat kabel itu digigit tikus, udah itu aja. Dan itu pun juga harga perbaikannya juga nggak terlalu mahal. Kemudian harga servisnya juga sangat reasonable ya, servis itu 10.000 sekali, dan ketika servis itu
antara 1,5 sampai 3 juta rupiah sekali servis ya, di luar penggantian spare part. Tapi nggak ada spare part yang diganti juga, jadi perawatannya juga nggak semahal mobil premium Eropa, mungkin sedikit di atas mobil Jepang, tapi nggak yang mengkhawatirkan. Menyenangkan kok punya mobil ini, bener-bener relatively trouble free. Bahkan di Eropa kan sebenarnya Golf juga salah satu mobil yang paling reliable ya. Oke, sekarang saya akan bahas sejumlah hal yang tidak saya sukai dari mobil ini. Yang pertama jelas tidak ada konektivitas ke gadget sama sekali, hanya aux. Itu yang agak menyebalkan untuk di era modern seperti ini. Bahkan untuk ngecharge saja harus pakai yang 12 volt. Kemudian bantingannya lumayan keras, oke lah, tapi nggak yang keras-keras banget, tapi ya definitely lebih keras, apalagi kalau misalnya terbiasa ke MK6 ini terasa lebih keras walaupun dibarengin dengan pengendalian yang hebat ya. Terus habis itu cruise control tidak ada, jadi kalau lagi lewat tol yang lengang seperti ini ya nggak ada cruise control sama sekali. MID juga sederhana gitu ya, jadi belum sampai ke yang canggih, fitur-fiturnya tuh belum banyak yang canggih, tapi lampu sudah auto, wiper sudah wipernya belum auto, wipernya masih pakai intermittent, tapi kursi udah elektrik dan lampu juga sudah bisa goyang atau belok mengikuti arah setir ya. Tapi itu ada sejumlah fitur yang nggak ada di mobil ini, terutama masalah konektivitas yang agak mengganggu sih. Tapi mau ganti juga sayang, kecuali nanti ganti head unit aslinya ya. Mungkin aslinya Golf MK7 yang ada di luar, kalau misalnya bisa retrofit mungkin ganti itu aja. Nah sekarang kita bahas yang saya suka dari mobil ini. Sebenarnya cukup banyak ya, karena mobil ini menyenangkan sekali untuk dikendarai. Walaupun tenaganya nggak sebesar MK6, tapi penyaluran tenaganya, handlingnya, posisi berkendaranya, bentuk setirnya yang flat bottom seperti ini tuh bikin mobil ini tuh sangat-sangat fun to drive. Bener-bener asik kita nyetir mobil ini. Kemudian bentuknya timeless. Nggak tahu, saya selalu suka lihat bentuk Golf MK7 ini tajam-tajam, tegas, simple tapi modern. Kemudian yang saya suka berikutnya adalah kualitas dari mobil ini. Mobil ini udah 8 tahun dan sering banget diparkir itu di bawah matahari. Ini interiornya masih bagus semua, tidak ada yang terkelupas, tidak ada yang menjadi sticky panel. Setirnya juga masih bagus. Kemudian mobil ini juga punya transmisi yang halus. Jadi DSG-nya sudah lebih halus dari yang MK6. Kemudian saya suka lagi nih, ada armrest nih kalau misalnya mau lihat, saya turunin dikit ininya. Nah, ini armrest itu bisa naik, bisa turun, dan dia bisa maju, bisa mundur. Nah, jadi enak ini, armrestnya benar-benar pas buat di tangan, dan ini enak sekali kalau perjalanan jauh. Kemudian satu hal unik lagi yang saya suka dari VW Golf ini adalah spionnya. Jadi kalau spionnya itu udah pas ya, kanan dan kiri, terus abis itu kita mau nyetel spion, karena kita mungkin beda posisi sama pengemudi sebelumnya, kita cuman style yang kanan aja, nanti yang kiri akan ngikutin. Kalau yang kanan kita keluarin, kiri juga akan ngikutin keluarin. Jadi kalaupun perlu adjustment tuh adjustmentnya sedikit gitu. Hal unik yang bikin enak di mobil ini. Serta satu lagi yang saya suka dari mobil ini jelas adalah pengendaraannya yang halus ya. Mesinnya halus, transmisinya halus, benar-benar nice, well engineered car. Jadi mobil yang dirancang dengan benar dan sangat solid. Nah, oke, sekarang saya mau diam dulu, saya mau nikmatin berkendara dengan VW Golf ini, karena sudah lama sekali saya nggak nyetir Golf ini, dan Anda bisa nikmati sinematik mobil ini baik dari kamera luar maupun dari dashcam Blackview DR900X dual channel, jadi channel di depan dan channel di belakang baik siang maupun malam. Enjoy.
Jadi kapan mobil ini mau dijual? Well, tadinya saya sering bilang gitu ya, ini mobil baru dijual nanti kalau MK8 keluar. Tapi MK8 nggak keluar-keluar. MK8 cuma dimasukin lewat IU, harganya luar biasa karena yang Golf R yang dimasukkan. Tapi sekarang setelah saya nyoba gitu ya, memori-memori itu kembali lagi gitu, memori bersama ibu saya. Gimana ibu saya yang nggak suka mobil, dia beli VW Golf, mobil terakhir yang dia beli sebelum meninggal. Malah sekarang jadi saya berpikir walaupun Golf MK8 itu keluar, mungkin mobil ini nggak tega juga buat saya jual. Pakai aja terus, dan selama masih yang bisa dipakai tentunya akan saya rawat semaksimal mungkin. Dan sampai sekarang juga ini mobil masih enak banget, jadi nggak ada niatan buat ngejual mobil ini sekarang. Enjoy aja, rawat aja terus. Jadi baper deh sama mobil ini. Padahal udah 2 tahun 3 tahun ya saya nggak pernah nyetir ini, dan khusus untuk video ini saya jadi nyetir lagi, jadi terbayang lagi semua memorinya. Oke, kita akan rawat mobil ini sebisa mungkin, kita akan jaga kondisinya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Mitra Edit jika Anda belum. Oh ya, bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai dashcam yang berkualitas, kemudian fiturnya canggih dan kualitas gambarnya sangat jernih, Anda bisa follow @blackfu Indonesia atau ke website www.blackfu.co.id. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.